Mengapa banjir bandang terjadi di seluruh dunia, antara kerusakan lingkungan dan pergeseran alam? Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menyaksikan lonjakan tajam kejadian banjir bandang, mulai dari Indonesia, Amerika Serikat, Eropa, hingga Asia Selatan. Peristiwa banjir tidak lagi dianggap sebagai bencana lokal, tetapi fenomena global yang menunjukkan adanya perubahan besar pada sistem bumi. Apakah ini murni kerusakan lingkungan? Apakah alam sedang bergeser? Atau kombinasi keduanya? Video ini membahas secara lengkap, ilmiah, dan mudah dipahami. Banjir bandang, bencana yang semakin umum. Banjir bandang adalah banjir yang datang tiba-tiba, membawa material seperti tanah, batu, kayu, bahkan bongkahan besar. Bentuknya sangat destruktif karena datang dalam hitungan menit berapa jam, menghantam dengan tekanan tinggi, menyeret apapun di depannya. Dalam 20 tahun terakhir, frekuensi banjir bandang meningkat lebih dari 2 kali lipat di banyak negara. Data menunjukkan pola yang sama, curah hujan lebih ekstrim dan daya serap lingkungan semakin lemah. Faktor 1. Kerusakan lingkungan oleh manusia, penyebab terbesar secara langsung. Deforestasi dan hilangnya penyangga alam. Ketika pepohonan ditebang, akar yang berfungsi menahan air hilang. Air hujan yang tinggi langsung mengalir ke lereng tanpa hambatan. Akibatnya, tanah longsor, hantaman lumpur dan batu, banjir bandang pada sungai kecil sekalipun. Fenomena ini terjadi di Indonesia, Sumut, Sumbar, Kalimantan, Brasil, Nepal, India. Fakta, 1 hektar hutan bisa menyerap bertonton air setiap hujan. Tanpa hutan, laju air meningkat hingga 40 kali lebih cepat. Pembangunan serampangan di daerah rawan. Banyak pemukiman dibangun di bantaran sungai, di kaki bukit, di hulu sungai sempit. Lokasi-lokasi ini sebenarnya adalah zona pernafasan alam. Ketika diisi bangunan, air kehilangan ruangnya, sehingga banjir bandang jadi lebih mudah terjadi. Kerusakan daerah aliran sungai. Das yang rusak tidak mampu menyalurkan air dengan baik. Penyempitan sungai akibat sedimentasi, erosi, sampah, bangunan liar, menjadikan arus air lebih cepat meluap dan menimbulkan banjir bandang. Kota modern tidak lagi menyerap air. Di banyak negara maju, banjir bandang terjadi bukan karena hutan hilang, tetapi karena permukaan tanah tertutup beton, kapasitas drainase tidak berkembang secepat pembangunan. Contoh, Houston, New York, dan Los Angeles mengalami 100-year flood beberapa kali dalam 10 tahun terakhir. Faktor 2. Perubahan iklim global, penyebab paling besar secara umum. Perubahan iklim membuat bumi lebih panas, dan udara panas dapat menampung lebih banyak uap air. Dampaknya, hujan ekstrim turun dalam waktu singkat, badai lebih kuat, siklus monsun dan badai tropis menjadi tidak stabil. Hasilnya adalah flash flood yang mendadak, bahkan di tempat yang jarang banjir. Banjir bandang Kentucky, AS. Banjir Eropa Barat 2021. Banjir Pakistan 2022. Banjir ekstrim di Jepang dan Korea Selatan. Bencana-bencana ini menunjukkan pola sama. Hujan 2-3 bulan turun hanya dalam 24 jam. Faktor 3. Pergeseran alam dan faktor geologis tetap ada sejak dahulu. Selain aktivitas manusia, alam juga memiliki siklusnya sendiri. El Nino atau La Nina mengubah pola hujan. Pergerakan lempeng dan bentuk topografi mengubah aliran sungai. Siklus atmosfer alami memicu badai tertentu setiap puluhan tahun. Namun, faktor ini hanya memperkuat, bukan menyebabkan utama tingginya frekuensi banjir modern. Apakah dunia sedang mengalami perubahan bumi? Pertanyaan ini sering muncul ketika bencana terjadi di seluruh dunia. Jawabannya, ya, tetapi bukan tiba-tiba. Dunia sedang mengalami 1. Pemanasan global yang makin cepat. 2. Kelembaban udara yang meningkat. 3. Badai dan hujan ekstrim yang lebih sering. 4. Kerusakan alam yang membuat tanah tak mampu menahan air.
Kombinasi ini melahirkan banjir bandang yang intensitasnya belum pernah terlihat dalam catatan modern. Banjir bandang adalah kolaborasi antara alam dan manusia. Banjir bandang yang terjadi di seluruh dunia bukan salah satu faktor saja, tetapi 1. Kerusakan lingkungan oleh manusia mempercepat banjir dan membuatnya lebih parah. 2. Perubahan iklim global menciptakan hujan ekstrim di mana-mana. 3. Siklus alami bumi memperkuat kejadian tertentu. Dengan kata lain, alam berubah, tetapi manusia mempercepat perubahan itu berkali-kali lipat.